Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang ekspor import database ya. Jadi ekspor import database. Biasanya kalau orang menggunakan database server itu sebelumnya berarti kemungkinan ya sudah menggunakan database tetapi sifatnya mungkin desktop atau single alone ya. Jadi single alone, jadi hanya digunakan untuk satu komputer. Barangkali mungkin data yang aplikasi yang digunakan untuk menyimpan data seperti Access, mungkin juga kayak Excel ya, mungkin juga database yang lainnya ya, intinya mungkin masih desktop ya. Nah kemudian dia berpindah ke database server, SQL server misalnya yang digunakan. Nah kemudian karena data itu sebelumnya sudah ada, sudah berjalan, dan itu mau dilanjutkan hanya sekarang berpindah menjadi server, maka apakah perlu membuat dari awal? Nah tentunya akan sangat merepotkan, sangat membutuhkan waktu kalau misalnya harus membuat dari awal. Nah kita bisa memanfaatkan fungsi export import yang ada pada SQL server untuk mengambil data yang ada. Nah dari Access dipindah ke SQL server, atau sebaliknya dari SQL server nanti dirubah, dipindah ataupun diduplikasi menjadi format data yang lain ya. Biasanya sih kalau SQL server ini paling familiar dengan Access ya, dengan Excel yang sama-sama produknya Microsoft, tetapi juga bisa jadi menggunakan produk yang lain. Oke, nanti kita coba. Oke, terima kasih yang sudah konfirmasi Mas Pasah dan Mas Naufal Sadida ya, semoga yang lain juga aman ya. Yang lainnya kayaknya kalau jam-jam segini ini enak-enaknya tidur ya. Enak-enaknya habis sahur subuhan terus ke kasur lagi. Tantangan ya untuk jam-jam segini yang untuk beraktivitas ya, baik bekerja maupun perkuliahan. Oke, baiklah, saya coba tampilkan dulu untuk SQL servernya ya. Untuk sebelumnya tugas yang kemarin sudah semuanya ya, semoga tidak ada masalah, tidak ada problem. Oke, saya gunakan database milik saya. Ini SQL Server Authentication, loginnya pakai saya, passwordnya saya kosongkan ya. Oke, sambil saya coba pindahkan dulu ke sini ya, di chatnya juga biar kelihatan. Oke, nah ini ya. Oke, kita coba akan ekspor import. Oke, kita coba pakai yang ini DBSKP 22 ya. DBSKP 22. Di sini tabelnya baru ada tabel mahasiswa dan MHS ini. Tabel mahasiswa dan MHS coba saya buka isinya kayak apa sih. Saya gunakan edit saja untuk menampilkan datanya. Oke, ini isinya tabel mahasiswa ya, ada 2 rekod, 2 baris, Iman, Sofik dan Budi. Yang MBS saya hapus saja ini ya, biar nggak terlalu banyak. Oke, saya hapus saja. Oke, nah kita akan coba ekspor import. Saya awali dulu dengan fungsi ekspor. Jadi ekspor itu fasilitas untuk membuat duplikasi ya, membuat duplikasi atau kopian ya, kopian data dari SQL server ke format yang lain, ke data yang lain, misalnya menjadi format Access atau menjadi format Excel ataupun yang lain tadi. Nah sebelumnya kita siapkan dulu ya, kita siapkan dulu file Access atau file Excelnya tadi. Saya coba pakai yang Access ya. Ini kebetulan di tempat saya aksesnya pakai yang Access 2013. Teman-teman bisa menggunakan yang lain ya, mau akses yang 2007 boleh, atau mungkin yang terbaru 2019 boleh, atau mungkin pakai yang lama mungkin 2000 silahkan. Nah saya siapkan dulu blank database, jadi kita siapkan
Bring database, saya kasih nama misalnya saja saya siapkan di C, kemudian di lat saya kasih nama di sini SKP 22 gini ya. SKP 22. Saya simpan di situ. Saya kasih nama di si database-nya misalnya cadangan misalnya. Oke. Nah, saya kasih nama database-nya cadangan ya. Jadi ada pakai ACCDB. Teman-teman juga bisa sih menggunakan yang MDB yang 2000 2003 ya. Oke, saya pakai yang ACCDB ini, saya oke. Create. Nah, sekarang saya punya database baru bernama cadangan. Ini masih kosong, tabelnya belum ada isinya ya. Belum ada isi sama sekali. Ini kalau kita buka desainnya pun juga dia minta nama baru, artinya belum ada isinya. Sekarang saya tutup. Nah, kita akan coba ekspor datanya ke sini. Saya tutup dulu. Saya coba ini data mahasiswa tadi. Nah, caranya klik kanan di sini, klik kanan, kemudian masuk ke tas. Di sini ada pilihan import ataupun ekspor data. Nah, yang kita gunakan berarti yang ekspor ya. Jadi kalau kita gunakan definisi ekspor kan berarti barang yang ada di dalam negeri dipindah ke luar negeri, dijual ya, dijual ke luar negeri. Ini sama. Data yang ada di SQL Server dirubah menjadi format lain. Ya, dalam hal ini nanti akses. Nah, perhatikan caranya. Nih. Nanti muncul kotak dialog, welcome to SQL Server Import Wizard. Oke, next saja. Nanti muncul choose a data source. Nah, ini hati-hati. Choose data source ini berarti menentukan sumbernya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari SQL Server. Maka silakan dipilih data source-nya sesuai dengan SQL Server. Nah, di sini SQL Server 10 yaitu namanya adalah SQL Server Native Client 10. Nih. Ya, server name-nya, nama dari servernya sesuai dengan yang tadi waktu ada login. Kemudian untuk loginnya saya menggunakan SA ya. Terus database-nya. Nah, ini database-nya. Pastikan database-nya adalah database yang tadi tempat di mana tabelnya itu berada. Nah, awalnya sih kalau Anda klik kanannya di database yang sama ya otomatis secara bawaan nanti di bagian database ini akan berisi nama database yang Anda buat tadi. Oke, next berikutnya. Nah, berikutnya destination. Choose destination, pilih sumbernya, tujuannya, targetnya, tujuannya kemana, destinasinya kemana. Nah, destinasinya klik ke akses ini, Microsoft Office 12.0. Ini ada berapa pilihan ya. Nah, dia ada ODB, ada Oracle, ada Flat Destination, ada Microsoft Access. Nah, dipilih yang kalau yang pakai 2007 ke atas itu pakainya yang ini, yang Office 12.0 Access Database Engine ini ya. Tapi kalau teman-teman pakainya yang akses yang 2007 ke bawah pakainya yang ini. Oke, saya pakai yang ini. Kemudian nah, terus ya. Nanti muncul properties, klik properties. Nah, di bagian data source-nya Anda isikan nama file yang tadi sudah Anda siapkan berikut dengan path-nya, berikut dengan jalurnya. Oke, kita buka. Tadi teman-teman saya nyimpennya di C, kemudian lat pada SKP, nama filenya cadangan ini ya. Nah, ini berarti lengkap. Yang pertama Anda kopikan dulu alamatnya, path-nya ini, path-nya, copy aja. Ya, masukkan ke mana tadi SQL servernya ya, di sini ya, data source-nya, kemudian slash diikuti oleh nama filenya. Nah, nama filenya adalah cadangan ini. Nah, cadangan ACCDB. Nah, Anda blok aja, copy, kemudian masukkan ke dalam urutan tadi yang paling akhir ini. Nah, sehingga lengkapnya nanti C lat ya, di drive C pada folder lat pada folder SKP 22, nama filenya cadangan ACCDB. Nah, perlu mungkin teman-teman perhatikan, usahakan tidak nyimpen di dokumen ya, di My Dokumen, karena nanti formatnya agak terlalu lama. Siapkan di C atau di D ya, jadi usahakan bukan di My Dokumen, karena seringkali ada masalah kalau diletakkan di My Dokumen. Untuk proses ekspornya, nanti kalau sudah mau Anda pindahkan ke sana lagi, tidak apa-apa.
Oke, kita coba pilih test connection. Test connection. Nah, pastikan munculnya adalah test connection success. Ya, succeeded ya. Oke, kemudian oke lagi. Ya, berikutnya next. Nah, setelah next nanti ada dua pilihan, specify table copy or query. Jadi tentukan tabel, copy tabelnya atau query-nya. Nah, silakan dipilih yang copy data from. Ya, kalau ini write query ini dengan menggunakan perintah SQL nanti ya. Jadi kita akan mengcopy tetapi menggunakan perintah SQL. Saya coba pakai yang copy data from one ini. Nanti kita coba juga yang kedua. Nah, ini adalah database-nya, tabelnya. Karena kebetulan di DB SKP tadi hanya ada satu tabel, di sini baru muncul satu tabel saja. Jadi kalau ada banyak, kalau betul banyak. Oke, nanti kita coba juga kalau banyak tabel gimana. Next. Nah, ini muncul ini untuk apa namanya mappingnya kembali. Next lagi. Yang terakhir tinggal klik tombol finish. Next lagi boleh, yang terakhir finish. Nah, tunggu sebentar sampai prosesnya berjalan penuh. Nah, ini muncul sukses seperti ini, artinya sudah tercopy. Oke, kita close. Nah, tadi cadangan masih kosong ya. Ini kita lihat dulu yang DBOMH mahasiswa, isinya ada 2, Iman Sofik Budi, ini 170 180, karena kita lihat yang cadangan apakah di situ juga akan muncul tabel yang sama. Nah, ini lihat saya enablekan mahasiswa. Nah, ini ya, isinya sama persis seperti isinya tabel ini. Ini enggak? Nah, ini ya sama ya. Ini nomornya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Yang ini pun juga isinya sama. Nah, artinya data yang ada di SQL server tadi ini di sini, mana tadi? Nah, ini sudah tercopy sekarang, tercadangkan ya, terekspor ke akses. Artinya ini biasanya digunakan manakala nanti mau melanjutkan pekerjaan yang tadinya di instansi misalnya pakai SQL server, kemudian Anda ingin melanjutkan di rumah tetapi tidak bisa terkoneksi dengan komputer yang menggunakan SQL server yang ada di kantor tadi. Nah, Anda bisa mencoba dulu dengan menggunakan cara seperti ini, diekspor dulu ke akses atau ke Excel misalnya, baru nanti di rumah bisa Anda coba tambahkan. Karena sekali lagi ini kan cepat jaringan ya, walaupun juga bisa internet, tetapi seringkali ada juga yang sifatnya dia hanya LAN ya, local area network, jadi hanya di sekitaran tempat bekerja saja, tidak bisa dikoneksikan dalam lingkup yang lebih jauh. Oke, itu dengan menggunakan ACCDB ya. Ada pertanyaan sampai sini? Semoga tidak ada ya. Saya lanjutkan kembali. Nah, saya akan mencoba dengan menggunakan database yang lebih banyak. Contoh di sini ada Nodewin ini. Nodewin ini punya beberapa tabel, ada kategori, customer, employee, order, product. Nah, saya coba untuk ekspor. Langkahnya sama kayak tadi. Di Nodewin sebagai sumbernya Anda klik kanan, kemudian pilih task, kemudian pilih ekspor data. Ya, ekspor data, next. Data source-nya karena di SQL servernya, maka kita pilih yang native client, username-nya adalah SA, database-nya Nodewin, sudah benar. Oke, next kembali. Kita pilih yang SQL Microsoft Office 12.0 properties. Oke, sama kata tadi ya, berarti saya ambil dari celat ini. Di tempat yang sama boleh, tidak harus baru, bisa juga dari database yang lama. Cuman kalau nanti ada tabel yang ternyata isinya sama, maka dia akan diupdate dengan yang terbaru. Misalnya tadi ada MHS, kebetulan di Nodewin juga ada MHS juga, maka MHS yang lama yang ada di database di akses yang sebelumnya itu akan diupdate atau akan di rewrite ya, ditimpa ulang begitu, sehingga yang tampil yang terbaru. Dah, kita tes connection. Oke. Oke lagi, next. Berikutnya next kembali. Nah, maka karena tabelnya banyak, dia akan muncul banyak di sini. Tinggal yang mau kita pakai yang mana, yang kita ambil yang mana. Misalnya saya hanya ngambil yang customer dan
employee misalnya ya, customer, employee, sama satu lagi produk misalnya. Jadi 3 tabel saya ambil. Oke, next ya, next kembali, run immediately, jadi langsung dijalankan sekarang. Next, yang terakhir tinggal kita klik finish. Nanti kita lihat apakah hasilnya muncul tambahan 3 tabel ya. Saya close. Ya, kita coba buka sekarang. Nah, udah muncul ya di sini. Itu ada, tadi kan cuma mahasiswa ini. Sekarang muncul ada customer. Berikut dengan isinya ini. Nah, isinya dari miliknya tabel customer yang ada di tabel Notewin tadi akan ikut tercopy ke sini. Employee pun juga demikian. Jadi kita nggak perlu copy paste nya ngeblok copy paste gitu ya, tapi dengan menggunakan fungsi export import. Ya, ada pertanyaan? Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, ada juga yang menggunakan pola ini. Oke, ini coba saya buka, saya rubah ke SQL, ke akses yang versi lama. Saya save as, saya pindah ke MDB yang format ya, yang MDB ini yang 2000 aja. Cadangan 2 sama dicelat dengan jangan cadangan, backup gitu ya, biar beda. Backup 2. Nah, jadi sekarang saya punya 2 tabel yang satu namanya backup, ini MDB. MDB itu format akses yang lama sebelum sebelum akses yang versi 2007. Nah, ini pun juga masih bisa diterima. Ya, dan ini malah lebih simpel sebenarnya. Ya, lebih simpel. Cek maksud saya. Oke, nah langkahnya sama sebenarnya. Nih saya pakai Notewin kembali ya, tas export. Kalau misalkan kebetulan data yang dipakai nanti aksesnya yang 2000 ke bawah nih. Kalau 2000 ke bawah pakainya nanti yang ini, yang akses toh ini, yang gambar kunci Microsoft Access. Nah, ini muncul file name ya, kemudian tadi backup ya. Jadi kalau yang ACCDB otomatis gak kebaca ini ya. Padahal di sini sebenarnya kan ada 2 file tadi ini. Kalau saya pilih all, ada 2 kan, ada ACCDB, ada MDB. Tapi kalau teman-teman pakainya misalnya tadi yang 2007 ya, maka 2000 maksud saya ya, maka yang terbaca hanya yang MDB. Nah, ini munculnya username password kosongnya aja. Next sama. Nah, langkah berikutnya sama persis. Oke, saya coba yang di sini nih, write query. Jadi kalau query ini kita mengambil data tapi hanya yang tertentu. Misalnya contoh saya ambil dari order detail misalnya ya. Order detail coba kita buka dulu. Di order detail ini isinya banyak, ada sekitar 200-an. Lebih malahan ya. Kayaknya ini lebih malahan. Ada sekitar lebih dari ya 200 lah, anggap aja itu ya. Paling akhir berapa ini? Nah, 200 ya ini ya. Oke, ini ada 200 produk. Nah, saya mau mengambil hanya yang kuantitinya di atas 50 misalnya ya. Mau saya ambil yang kuantitinya, yang jumlahnya di atas 50, ada enggak? Ada ya. Nah, di atas 50 yang saya kopikan tidak semuanya, hanya yang kuantitinya di atas 50. Maka di sini saya tambahkan perintah kemarin, select bintang. Nanti kita menggunakan perintah query from, nama tabelnya tadi adalah order detail, where quantity di atas 50. Nah, oke. Kita naik lagi. Oke, preview dulu kalau pengen yakin ya, preview untuk meyakinkan. Nah, ini tampil ya. Kuantitinya yang semuanya di atas 50, ini enggak semuanya. Padahal di data tadi kan banyak itu. Ya, jadi tidak semuanya yang diambil. Oke, pasti ini yang sudah betul. Next. Next kembali, finish. Nah, ya ini cara bagaimana mengambil data tetapi hanya data tertentu saja, tidak semuanya.
teman-teman bisa menggunakan pinta-pinta SQL yang kemarin ya. Jadi nama filenya pakainya apa ya tadi ya, lupa saya. Oh, pakainya yang MDB ya. Nah, MDB. Kita coba lihat yang di MDB. Nah, ini ada query ini. Hasilnya namanya query. Nah, ini yang kuantitinya semuanya di atas 50. Nah, yang di bawah nggak ikut tampil semuanya. Nah, kemudian diaksesnya nanti bisa dirubah, ini rename, kasih nama apa misalnya. Ya, tentunya ini tutup dulu, nggak mau kalau dalam keadaan dibuka ya, klik kanan rename. Nah, baru mau. Ya, itu contoh bagaimana export import. Sekarang kita coba yang import kebalikannya. Jadi kalau import itu dari sini, dari format selain SQL Server menjadi SQL Server. Contoh misalnya, coba saya ambil. Nah, ini ya, ini saya punya DB query, ada anggota, ada buku. Nah, ini mau saya masukkan ke SQL Server ini. Saya tutup dulu. Namanya DB query. Coba DB query-nya saya pindahkan dulu ke SKP 20 sini ya, biar terfokus ke sini. Saya punya file akses namanya DB query MDB. Formatnya MDB. Ini langkahnya sama. Ini kalau mau saya rubah ke SQL ke akses yang 2007 ke atas ya, tinggal saya save as aja nih, save as. Saya gunakan yang ACCDB, saya kasih nama sama dclat SKP ya. Oke, jadi sekarang saya punya dua file, yang satu ACCDB, saya kasih nama 1 gitu ya. Kemudian yang DB query MDB tanpa ada angka satunya. Ini dua-duanya bisa dipakai semuanya. Cuma nanti bedanya pada versinya aja. Nah, kita masukkan ke mana? Misalkan saya masukkan ke sini, ke SKP 22 ini. Nah, ini saya masukkan ke sini yang ada. Oke, ini biar enggak mengganggu, saya tutup dulu. Nah, klik kanan. Sorry, di database-nya klik kanan. Tas, pilih yang import sekarang. Jadi ngambil dari database lain, import, next, data source-nya. Nah, kebalikannya, karena sumbernya sekarang dari akses, maka silahkan teman-teman pilih yang akses. Misalkan tadi ini ya, akses, properties, kemudian berikutnya tentukan posisi dan letaknya tadi, ini posisinya di clat ini. Kemudian nama filenya saya ambil yang kalau 12 pakai yang ini ya, pakai yang ACCDB ini. Ya, test connection jangan lupa. Oke, sudah benar. Oke lagi. Next. Nah, yang destination-nya yang ke SQL Server. Ini pastikan SQL Server native ini. Kemudian kayak biasanya masukkan usernya sama passwordnya, database-nya yang mana ya. Next. Next lagi. Nah, ini buku, anggota, pelanggan. Saya ambil anggota sama buku aja lah. Next lagi, finish. Ya, close. Nah, sekarang teman-teman sudah punya database tambahan di sini. Kalau belum kelihatan, tinggal di refresh saja. Klik kanan, kemudian pilih refresh. Klik kanan, pilih refresh. Nah, tabelnya kita buka. Nah, sudah ada tambahan anggota dan mahasiswa. Kita coba cek ya. Edit. Oke, ini isinya. Kita bandingkan dengan yang di database tadi. Di sini apakah sama yang anggota? Nah, ini miliknya anggota yang diakses. Kita bandingkan dengan anggota yang miliknya SQL servernya. Sama ya. Ini Richard Gere, ini Drew Barrymore, Kevin Costner, persis sama. Nah, itu bagaimana cara ngambil datanya. Jadi bukan pakai copy paste. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Tidak ada ya? Atau mungkin pakai akses boleh. Jadi kalau pengen langsung nanti dicetak dengan format yang menarik, karena kalau kita pakai akses atau pakai SQL Server itu kan nyetaknya ya tampilannya kayak gini. Padahal kadang-kadang kita pengen supaya tampilan cetaknya itu di atasnya ada judulnya begitu ya. Ada judulnya misalnya laporan data anggota misalkan. Nah, kalau kayak gini kan tidak bisa
tampilannya menarik gitu ya. Dia hanya mengambil datanya saja. Nah, kita bisa memanfaatkan Excel nanti misalnya. Langkahnya sama, siapkan dulu file Excelnya. Excel kosong aja nggak apa-apa, simpen. Kemudian letakkan di folder yang diinginkan. Saya kumpulkan saja jadi satu dengan tadi. Saya kasih nama misalnya kopian gitu ya, kopian ya. Ini masih kosong ya, kosong sulapan. Oke, sekarang kita coba ini. Saya mau ngambil data anggota ini. Klik kanan, tas, export. Next, datanya sama dengan yang di sini, berarti langsung saja saya isikan saja usernya. Nah, pada waktu destinasinya dipilih yang Excel. Ya, pilih Excel, Bruce, kopian. Nah, ini Excelnya 2007. First row has column name, jadi baris pertama digunakan sebagai judul kolomnya. Next lagi, saya ambil saja yang anggota. Next, finish. Oke. Oh, ada nggak mau jalan, ada yang error. Kenapa error? Oke, kita lihat apakah jalan atau tidak ini. Ada yang error. Kenapa? Apakah karena ini dibuka? Kita coba tutup dulu ya. Harusnya sih tidak masalah ya. Oh, ternyata hanya ngambil datanya saja, judulnya saja, datanya nggak ikut tampil, Mbak. Kita ulangi lagi. Coba sekarang saya pindah ke Excel yang lama ya, 97. Kopian 2. Nah, si server ini kadang-kadang untuk Excel yang baru malah kadang-kadang nggak kebaca. Tas, export, next, destination sama, ini ini pakainya Excel tadi. Saya pakai yang kopian 2 yang XLS saja ya. Anggota, oh ya, ternyata harus pakai yang Excelnya pakai yang lama, dan hasilnya nanti seperti ini. X-nya pakai yang XLS. Nah, ini hasilnya ya. Ya, jadi sudah dalam bentuk file Excel. Nah, tinggal nanti kan Anda ngubah di atasnya, tambah judulnya gitu ya. Tambah judulnya misalnya ini daftar anggota perpustakaan apa misalnya, daftar anggota bla bla bla. Terus ini mungkin bisa dibuat menjadi lebih cantik dengan membuat tabelnya. Ini dikasih judul misalnya tebal dan sebagainya. Dan tinggal file print kalau ingin dibikin laporannya. Nah, kira-kira begitu.